Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdoa dulu ya. Coba silakan Ketua Kelas Pak Tasim, silakan pimpin doa dulu. Ya baik Ibu. Eh, untuk ibu-ibu semuanya, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih Pak Tasim yang sudah memimpin doa. Pada kali ini saya akan coba mempresentasikan hasil diskusi kita. Tapi sebelumnya itu saya pengen ngajak Bapak Ibu main dulu. Boleh enggak kita main dulu untuk nge-refresh otak kita? Boleh, Ya, boleh. Bu. Jadi permainannya gampang aja. Misalkan nanti kalau saya suruh pegang hidung, semuanya pegang hidung. Ya, Bapak Ibu ya? Ya, siap Ibu. Oke. Pertama, silakan pegang pipi. Oke, semua benar. Sekarang yang kedua, silakan pegang hidung. Oke, betul semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, berarti konsentrasinya masih fokus ya sampai dengan hari ini. Kita lanjutkan materi kita tentang asesmen diagnostik. Sebentar kita tampilkan dulu, silakan Bu Rini. Ya, asesmen diagnostik itu adalah dampak penutupan sekolah karena pandemi bagi siswa. Adapun dampaknya yaitu adalah ketidaktercapaian belajar, yang kemudian kemampuan siswanya menurun, ketimpangan pengetahuannya semakin besar, kemudian perkembangan emosi dan kesehatan psikologis terganggu, terus rentan anak putus sekolah, kemudian dapat berdampak pada pendapatan siswa di kemudian hari karena dia tadi putus sekolah. Kita lanjutkan dengan asesmen diagnosis di awal pembelajaran. Pada masa pandemi ini, penting bagi sekolah untuk melakukan asesmen. Tujuannya adalah untuk mendiagnosis dampak pandemi terhadap perkembangan kognitif siswa. Asesmen diagnosis dibagi menjadi dua, yaitu asesmen non-kognitif dan asesmen kognitif. Asesmen diagnostik non-kognitif itu bertujuan untuk mengukur aspek psikologis dan kondisi emosional peserta didik. Para guru melakukan asesmen non-kognitif di awal pembelajaran untuk mengetahui apakah kesehatan psikologis atau emosional siswa itu masih bagus. Yang kedua, aktivitas selama belajar dari rumahnya masih bisa dikontrol. Dan yang ketiga adalah kondisi lingkungan keluarganya. Lanjut, untuk asesmen non-kognitif ini, para guru dapat menyiapkan alat bantu berupa gambar ekspresi emotikon. Yang daftar pertanyaan kuncinya adalah seperti ini. Apa saja aktivitas kamu selama belajar di rumah? Jadi kita menanyakan apa saja aktivitasnya selama di rumah. Yang kemudian, hal apa aja yang paling menyenangkan atau yang tidak menyenangkan yang dilakukan di rumah. Yang ketiga, apa harapan kamu untuk pembelajaran ini? Lanjut, asesmen diagnostik non-kognitif ini selanjutnya guru itu memberikan gambar emosi kepada siswa. Yang kedua, meminta siswa mengekspresikan perasaannya. Kemudian identifikasi siswa dengan ekspresi negatif.
Selama belajar dari rumah dengan cara bercerita melalui tulisan atau gambar, serta mengidentifikasi siswa yang memiliki ekspresi negatif. Jadi pada minggu pertama guru itu mengajar, yang harus dilakukannya adalah mengajak siswa untuk berdiskusi, kemudian mengidentifikasi siswa yang memiliki tantangan, lalu diskusi dengan dewan guru dan kepala sekolah, kemudian ditindaklanjuti kepada siswa dan orang tua. Kita lanjut. Asesmen diagnosis kognitif adalah bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Berikutnya, para guru melaksanakan asesmen kognitif. Hal ini dilakukan untuk yang pertama itu adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Yang kedua, menyesuaikan pembelajaran dengan kompetensi rata-rata. Memberikan kelas remedi atau pelajar tambahan bagi siswa yang berada di bawah rata-rata. Asesmen diagnosis kognitif ini sebagai langkah persiapan asesmen kognitif, guru membuat jadwal pelaksanaan asesmen. Yang pertama yaitu membuat jadwal pelaksanaannya, kemudian menyusun materi berdasarkan panduan yang telah disediakan oleh Kemendikbud, kemudian guru akan memberikan kepada semua siswa di kelas. Yang ketiganya itu adalah berdasarkan hasil dari asesmen diagnosis ini, guru akan membagikan siswa menjadi 3 kelompok untuk pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan yang berbeda. Adapun asesmen diagnostik kognitif ini dibagi menjadi 3 kelompok. Antara lain, yang pertama yaitu siswa dengan rata-rata kelas akan diajari oleh guru kelas. Kemudian siswa 1 semester di bawah rata-rata mendapat pelajaran tambahan dari guru kelas. Siswa 2 semester di bawah rata-rata akan dititipkan ke guru kelas di bawahnya dan membuat kelompok belajar yang didampingi orang tua dan pendampingan lain. Kita lanjut. Selama masa pandemi, kepala sekolah akan memastikan bahwa para guru akan tetap melakukan rangkaian asesmen diagnosis secara berkala dan melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kompetensi siswa. Dengan demikian, perkembangan kognitif dan non-kognitif siswa selama masa pandemi dapat terus dimonitor melalui dan memenuhi target pencapaian belajar. Mungkin itu penjelasan dari saya. Kalau misalnya belum paham atau kurang jelas, mungkin Bapak Ibu bisa tanyakan. Atau ada yang mau bertanya nggak? Kalau nggak ada yang mau bertanya, saya yang bertanya nanti. Nggak ada ya? Kalau gitu... Bentar Bu, laptop saya ini Bu, sebentar Bu. Oke. Ya, kita tunggu. Sudah? Bu. Jadi karena materi ini sudah dipahami semua, jadi untuk menguji atau seberapa jauh pemahaman Bapak Ibu pada pembelajaran kali ini, saya akan kasih 1 pertanyaan. Tapi pertanyaan itu nanti dalam bermain. Contohnya nanti saya akan memegang 1 bola. Bola ini nanti akan saya lemparkan kepada Pani misalnya. Nanti Bu Pani akan menjawab pertanyaan dari saya. Paham ya? Paham. Bisa dimengerti kan? Bisa, Ibu. Oke, siap, kita mulai ya. Nanti saya akan melempar bola saya kepada Pani, Bu Pani. Bu Pani siap-siap nangkap bolanya ya. Siap Bu. Siap Bu. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ya, udah dapat. Oke, ya. Aduh, ditanya nih deg-degan Bu. Gak apa-apa, santai aja. Pertanyaannya gampang kok.
Jangan susah ya, Bu. Enggak, gampang. Ini pertanyaannya, apakah menerapkan asesmen diagnostik non-kognitif bukan di masa pandemi atau masa normal juga berdampak pada hasil asesmen diagnostik kognitif siswa? Silakan Bu Pani. Kalau menurut saya sih, Bu, walaupun di masa normal pasti juga mempengaruhi ya, Bu, karena misalkan contohnya kan masalah anak yang broken home gitu, itu kan pasti bukan hanya masa pandemi atau di masa normal, pasti itu ada yang mengalami seperti itu. Jadinya mungkin karena broken home dia jadi tidak bisa konsentrasi belajar karena kan mungkin kurang perhatian orang tua gitu. Bisa juga jadi masalah ekonomi anak juga kena kan karena broken home, mungkin masalah keuangan itu biasanya mempengaruhi gitu. Jadi bisa jadi berdampak sama asesmen kognitif ya. Jadi itu bisa jadi landasan sih, Bu. Asesmen non kognitifnya itu perlu ditanya masalah seperti itu. Itu sih menurut saya. Mungkin ada yang bisa nambahkan. Ya, bagus sekali jawaban dari Bu Pani ya. Ada lagi kira-kira yang mau menambahkan? Apa udah cukup? Ya, cukup Ibu. Cukup ya. Jadi dapat saya simpulkan pada pertemuan kali ini, jadi sebelum kita memulai pembelajaran pada peserta didik itu, sebaiknya kita harus tahu dulu kesejahteraan psikologis anak itu. Yang kemudian yang kedua adalah aktivitas dia di rumah bagaimana. Terus yang ketiga adalah kondisi keluarganya, apa keluarganya baik-baik saja atau broken home yang seperti Bu Pani jelaskan tadi. Mungkin itu aja kali penjelasan dari saya, semoga dapat dipahami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.